Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri Frandiansyah. Mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan di sini nama sahabat-sahabat saya satu persatu. Tapi jangan sedih dulu karena saya akan menunjukkan nama-namanya dengan foto-fotonya dari sahabat-sahabat saya, sehingga terjadinya dan terbentuknya kelompok 5 dengan tema konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi ini. Oke, pantengin terus, jangan sampai kelewatan semenit atau 2 menit, dan jangan di skip juga ya. Ya, oke. Sekarang kita membahas konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Apa kalian udah tahu apa itu pengambilan keputusan? Kalau emang kalian belum tahu, oke, kita akan jelaskan di sini. Kita akan bahas tuntas semuanya ya. Pengambilan keputusan adalah proses pilihan dan beberapa alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau tujuan-tujuan. Dalam hal ini tentu saja membutuhkan tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Tahapan pengambilan keputusan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Ada 4 aja. Yang pertama ada tahap pemahaman. Yang kedua ada tahap perancangan. Yang ketiga tahap pemilihan. Yang terakhir, yang keempat itu adalah tahap implementasi. Tahap yang pertama itu ada tahap pemahaman. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksi dari lingkup bermasalah serta proses pengenalan masalah. Data diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka identifikasi masalah. Atau tahap ini juga merupakan proses penelusuran dan pendeteksi dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Yang kedua itu ada tahap perancangan atau biasa disebut desain. Tahap ini merupakan proses pengembalian dan pencarian alternatif atau solusi yang dapat diambil. Tahap perancangan ini merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan. Diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Lalu yang ketiga ada tahap pemilihan. Di tahap ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan tahap perencanaan agar ditentukan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Tahap implementasi. Pada tahap ini dilakukan penerapan terhadap desain sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Lalu kita ada mekanisme pengambilan keputusan. Pengertian dari mekanisme itu sendiri adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur, sehingga kita menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu pengertian pengambilan keputusan itu, menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan adalah pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Nah, proses ini meliputi 2 atau lebih alternatif karena seandainya hanya ada satu alternatif, tidak ada keputusan yang diambil. Jadi, mekanisme pengambilan keputusan ialah proses seseorang dalam pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasari suatu syarat tertentu. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada proses dan mekanisme pengambilan keputusan. Pada bagian ini tuh dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang merupakan mencari secara detail apa akar permasalahannya. Lalu yang kedua ada mendefinisikan masalah. Nah, hal ini tuh merupakan menjelaskan secara detail juga apa akar dari permasalahannya. Lalu yang ketiga ada memformulasikan dan mengembangkan alternatif. Nah, pada bagian ini tuh kita merancang nih bagaimana sih suatu permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Nah, lalu yang keempat itu ada implementasi keputusan, yang merupakan menerapkan hasil rancangan tersebut yang telah dibuat dan yang telah diputuskan. Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada evaluasi keputusan, yaitu
menilai hasil dari implementasi keputusan. Ya, sekian dari kelompok 5. Semoga apa yang saya dan sahabat-sahabat saya sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.